Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para tulab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Puji syukur hanya milik Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan yang ada. Para tulab, sebelum kita telah membahas mengenai haji dan umrah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pahala haji dan umrah, halaman 3. Orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah dengan ikhlas karena Allah serta dengan harta yang halal dan dalam melakukannya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni segala dosanya. Dengan demikian ia akan meraih haji mabrur dan mendapatkan balasan surga. Ini balasan bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Tapi ingat, ada 3 catatan penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan haji dan umrah. Yang pertama, perhatikan niat kita. Niat kita ikhlas benar-benar karena Allah. Siapa yang pergi haji, maka niatnya harus benar-benar karena Allah. Demikian pula umrah. Jangan sampai terbetik dalam hati kita ada tujuan lain, ada niat yang bukan karena Allah. Seperti kebanyakan manusia zaman sekarang ini pergi haji, sudah ada niat nanti kalau haji ada tambah gelar di depan namanya, yaitu Haji Yakub. Ini tambahan gelar. Nah, ini bukan niatnya karena Allah. Dan juga ciri-ciri orang yang hajinya bukan karena Allah. Dia kalau dipanggil tidak ada sebutan hajinya, dia marah. Bahkan kalau dibuatkan undangan dan tidak dituliskan hajinya, dia tidak mau ikut undangan tersebut. Nah, ini tandanya orang hajinya bukan karena Allah. Dia kepengen mendapatkan nama gelar haji. Nah, hati-hati, ini bisa merusak haji kita. Jadi haji itu merupakan ibadah yang sangat besar kepada Allah yang harus benar-benar kita niatkan semata-mata lillahi ta'ala. Kita pergi ke sana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk menjalankan kewajiban kita, untuk mendapatkan balasan surga, bukan gelar-gelar duniawiyah. Itu yang pertama, perhatikan keikhlasan kita kalau ingin haji dan umroh kita benar. Kemudian yang kedua, harus dengan harta yang halal. Loh, apakah ada orang yang haji dengan harta yang haram? Ada. Orang yang mendapatkan uang bunga atau mendapatkan uang korupsi atau uang hasil penipuan, ini semua adalah uang-uang haram yang apabila orang berhaji dengannya, maka hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik juga. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik juga. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan, yaitu dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umroh harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita belajar terlebih dahulu bagaimana cara haji, bagaimana cara umroh. Makanya
2 atau 3 minggu sebelum melakukan ibadah haji maupun umroh, maka pelajarilah terlebih dahulu manasik hajinya. Sebagaimana kata Nabi, khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil cara haji dari aku. Nah, bagaimana cara haji Nabi? Ya, tentu kita harus belajar terlebih dahulu. Nah, orang melakukan ibadah haji maupun umroh asal-asalan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya, bacaan yang macam-macam, caranya yang macam-macam, dia tidak tahu bagaimana melakukan pelanggaran terhadap rukun haji, ya, ketika dia tidak melaksanakan syarat haji dan lain sebagainya, ya, apa yang harus dia lakukan, karena di situ ada istilahnya dam, ya, ada istilahnya dam. Ini harus kita ketahui. Nah, kalau kita melakukan 3 hal ini di dalam melakukan ibadah haji, ikhlasnya karena Allah, dengan harta yang halal, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan ganjaran daripada ibadah haji dan umroh yang dia lakukan. Ya, apa ganjarannya? Ganjarannya sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang melakukan umroh dengan umroh yang setelahnya itu sebagai penghapus dosa antara keduanya. Misalnya tahun ini dia melakukan umroh, 5 tahun kemudian dia lakukan umroh lagi, maka dosa 5 tahun itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haji mabrur, tidak ada balasan baginya melainkan pasti langsung masuk surga. Ya, ini keutamaan bagi orang melakukan umroh dan haji. Ya, disebutkan haji mabrur tadi apabila dia melakukannya benar-benar ikhlas karena Allah, harta yang halal tadi, dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pahala haji dan umroh. Ya, Ustaz ulangi lagi, bahwasanya orang melakukan umroh, antar umroh satu dengan umroh yang berikutnya itu menjadi penghapus dosa antar keduanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun dosa besar yang dia lakukan, ya kan ada dosa besar itu tidak diampuni dengan amalan, tidak bisa dihapus dengan amalan, tetapi dosa itu hanya dihapus dengan taubat saja. Tapi kata para ulama, kecuali orang melakukan umroh dan haji, ini bisa menghapus dosa-dosa besar sekalipun. Ini luar biasa. Dan hajjul mabrur balasannya langsung masuk surga. Ya, ini luar biasa pahala yang didapatkan oleh orang-orang melakukan ibadah haji dan umroh. Maka oleh karena itu hendaknya seseorang ketika hendak melakukan haji dan umroh, perhatikanlah, ya, jangan sampai haji dan umrohnya sia-sia. Jangan sampai ia mengotori niatnya, ya, atau jangan sampai dia menggunakan harta-harta yang tidak benar, atau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya tersebut. Nah, kemudian kita memasuki pelajaran yang kedua. Ihwal ibadah haji dan umroh. Hal-hal yang harus diperhatikan ibadah haji dan umroh. Ya, insya Allah ta'ala, andaikan bukan pandemi, ya mungkin kita akan mempraktekkan langsung di lapangan. Ya, melakukan ibadah haji dan umroh ini membutuhkan waktu beberapa hari, ya, untuk praktek di lapangan langsung. Beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Ya. Antara ibadah haji dan umroh ada perbedaan. Ibadah haji, ini mohon diperhatikan halaman 7. Ibadah haji, ia merupakan rukun Islam yang kelima. Artinya bahwasanya pelaksanaan ibadah haji itu adalah wajib, sebab ia masuk ke dalam rukun Islam. Ya. Baik itu rukun Islam maupun rukun iman, ini merupakan kewajiban yang sangat pokok. Rukun itu artinya pokok. Artinya apabila orang ia melanggar daripada salah satu rukun dari rukun Islam maupun rukun iman, maka cacat Islamnya atau cacat imannya. Bahkan bisa jadi dia kufur dan keluar dari agama Islam. Ini, ya, apabila ada yang cacat dari rukun Islamnya atau rukun iman. Ya. Artinya apa? Apabila seseorang, ya, dia tidak melakukan ibadah haji padahal dia mampu,
maka ini menunjukkan cacat Islamnya. Ya. Berbeda halnya dengan umroh. Kalau umroh itu adalah sunnah, dia tidak wajib. Meskipun dia banyak uang. Ya. Lalu dia tidak mau melakukan umroh, maka ini tidak apa-apa. Ya, lebih baik dia umroh lah. Ya. Karena berhubung dia kan punya uang. Tapi kalau seandainya dia tidak melakukannya, tidak berdosa. Kemudian untuk ibadah haji, dia hanya dikerjakan di tanah suci pada bulan Zulhijjah serta dengan cara tertentu. Ustaz ulangi, bahwasanya ibadah haji itu dikerjakan hanya di tanah suci di bulan Zulhijjah dengan cara tertentu. Ini 3 hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah haji. Di tanah suci, bulannya harus Zulhijjah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah itu adalah puncak daripada haji. Ya. Kemudian ada cara-cara tertentu yang sudah disyariatkan, yang sudah diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya, pelaksanaannya, caranya, waktunya dan sebagainya, tempatnya, ya semuanya telah diajarkan dan diatur oleh Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan lagi kita melakukan ibadah haji di Makkah sana dengan cara yang macam-macam. Seperti yang Ustaz singgung sebelumnya, orang melakukan tawaf di Ka'bah harus membacakan teks Pancasila. Ini kan apa kata dunia? Kan semua manusia tertawa itu cara orang-orang Indonesia itu. Ya, aneh. Ya, apalagi lagu Indonesia Raya. Ya, itu sampai-sampai ditegur oleh Kementerian Saudi Arabia. Ini kan memalukan. Ya. Jadi harus diperhatikan, ya, caranya harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, adapun untuk umroh, ia hanya dikerjakan di Makkah dengan cara tertentu. Ya, ada sisi persamaan antara haji dan umroh. Ya, ada juga sisi perbedaannya. Ada juga sisi perbedaan antara haji dan umroh, dan juga ada sisi persamaannya. Kemudian ihwal ibadah haji wajib dikerjakan 1 kali seumur hidup oleh seorang muslim yang merdeka, berakal, balik, dan mampu. Ya, sekali seumur hidup. Nah, adapun umroh, ia boleh dikerjakan berkali-kali. Ya, boleh dikerjakan berkali-kali. Dan waktunya kapan saja. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah haji itu wajib dikerjakan setiap tahun ataukah cukup 1 kali seumur hidup?" Rasulullah menjawab, haji itu wajib 1 kali saja. Adapun mengerjakannya lebih dari 1 kali, maka itu terhitung sebagai ibadah sunnah saja. Ya, kalau yang ingin mengerjakan ibadah haji sekali lagi silakan. Kalau ia ingin mencukupkan 1 kali saja seumur hidup, maka itu cukup baginya. Adapun umroh, maka ia boleh mengerjakan setiap tahun, bahkan setiap bulan, silakan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ibadah haji apabila dikerjakan lebih dari 1 kali, maka ibadah haji yang kedua dan seterusnya bukan lagi wajib, melainkan sunnah. Ya, kemudian untuk ibadah umroh, ia boleh dikerjakan berkali-kali dalam setahun. Ini beberapa perbedaan ihwal, ya, antara ibadah haji dan umrah. Nah, kemudian miqat zamani. Ya, miqat itu kan ada 2. Ada miqat zamani dan ada miqat makani. Apa itu miqat zamani?
Miqat zamani adalah batasan waktu memulai dan mengakhiri ibadah haji. Kapan dimulai ibadah haji dan kapan akhirnya ibadah haji itu. Itu namanya miqat zaman. Miqat itu artinya waktu. Ya. Miqat itu artinya waktu. Sedangkan zamani artinya zaman. Waktu zaman. Ustaz ulangi lagi, miqat zamani adalah batasan waktu memulai dan mengakhiri ibadah haji. Ihram untuk ibadah haji dapat dimulai sejak awal bulan Syawal. Ya. Adapun amalan-amalan haji dimulai sejak tanggal 8 Zulhijjah sampai hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Jadi hari-hari haji itu tanggal 8 hari tarwiyah, kemudian tanggal 9 berkumpul di padang Arafah, tanggal 10 ini adalah puncaknya pelaksanaan ibadah haji, kemudian tanggal 11, 12, 13, 6 hari. Ya. Kemudian setelah itu selesai. Nah, ini waktu pelaksanaan ibadah haji. Allah katakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Yep. Jadi orang melakukan ihram itu sejak awal bulan Syawal. Ya, ini orang sudah melakukan ihram. Ya. Adapun amalan-amalan haji itu mulai tanggal 8 Zulhijjah. Ya, sampai tanggal 13. Rasulullah SAW bersabda, Ashhurul haji syawalun wa zulqa'dah wa ashrun min zulhijjah. Bulan-bulan haji itu ada bulan Syawal, kemudian ada bulan Zulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Baik. Kemudian miqat makani. Miqat makani, yaitu dari mana batasan seseorang memulai pelaksanaan ihram dalam ibadah haji dan umroh. Dia startnya mulai dari mana? Miqat ini berbeda-beda, tergantung dari daerah atau dari arah mana saja seseorang datang. Ya, jadi di sana itu ada miqat makani. Ya, Ustaz belum pernah lihat ya, karena Ustaz belum pernah pergi ke sana. Ini hanya gambaran umum saja. Nanti insya Allah ada saatnya kita melakukan praktek. Ya, kita akan melakukan praktek di sekolah. Jadi ada miqat makani yang mana di tempat ini seseorang mulai start melakukan haji dan umroh. Di sana ada tempat yalamlam. Yalamlam ini adalah ketika orang mulai melakukan ihram. Dari sinilah dia start. Dan ini dilakukan oleh jamaah dari Yaman dan Indonesia. Kita dari Indonesia ketika mulai melakukan ihram ibadah haji dan umroh, kita startnya dari yalamlam. Yalamlam. Ya. Jadi kita berkumpul di sana nanti. Jangan berkumpul di tempat yang lain. Ya, harus ikuti instruksi. Ya, karena di sana ada pengawalnya yang akan menginstruksikan. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan berkumpul dengan jemaah yang lain, nanti bisa salah. Kemudian ada Bir Ali. Bir Ali ini bagi jemaah dari Madinah. Ya, bagi jemaah dari Madinah, orang-orang Madinah berkumpul di Bir Ali, kemudian start untuk melakukan ihram. Kemudian ada Zuhfah. Zuhfah ini bagi jemaah dari Syria dan Mesir, mereka berkumpul di Zuhfah. Kemudian ada tempat yang namanya Zatu Irqin. Zatu Irqin ini khusus untuk jemaah dari Irak. Kemudian kelima, Qarnul Manazil. Ini bagi jamaah dari Najd. Ya, inilah tempat-tempat yang sudah ditetapkan ya untuk
jemaah dari berbagai tempat. Bagi jemaah yang tidak melewati miqat-miqat ini, maka mereka memulai ihram dari tempat yang sejajar dengan salah satu miqat tersebut. Adapun bagi jemaah yang tinggal di daerah setelah miqat, yaitu di antara miqat dan Makkah, maka mereka memulai ihram dari rumah mereka masing-masing. Ya. Taib, wallahu taala alam. Ya, demikian penjelasan dari Ustadz. Kalau ada yang masih belum paham, silakan boleh japri ke Ustadz. Taib, 3 soal untuk dijawab. Ya, kalau bisa nanti kirimnya lewat kelas room. Ya, kirim lewat kelas room. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.